Selamat hari Minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kebaktian kita pada hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan masih tetap memberkati kita, memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki untuk orang tua kita. Dan hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan untuk memuliakan Tuhan, dan kita selalu bersemangat untuk bersama-sama bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari nyanyian pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Bersama-sama berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan telah menyelamatkan kami, menebus dosa dan pelanggaran kami, dan selalu setia mengasihi kami. Kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami mengerti semua perintah Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami untuk dapat memahami maksud Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Ampuni dosa kami ya Tuhan, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Pembacaan kita yang kedua itu diambil dari kitab Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai ayat 21. Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai ayat 21. Saya akan membacakan teks Alkitab ini. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka,
Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Sampai di sini pembacaan kita dari kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan. Dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini pada awalnya sangat baik. Dan semua ciptaan Tuhan Dia berkati dengan mengatakan bahwa semua ciptaannya baik adanya. Termasuk juga manusia, laki-laki dan perempuan dijadikan Tuhan sungguh amat sangat sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Karena manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Karena manusia kecenderungan hatinya untuk berbuat jahat, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia saling mencurigai, saling iri satu dengan yang lain, kemudian melakukan pembunuhan, dan tidak mampu berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk saudaranya, dan merancang hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh Kain kepada Habil. Inilah yang diakibatkan karena tidak hidup di dalam Tuhan. Sehingga keturunan manusia pada waktu itu bertambah hari bertambah jahat sampai sekarang. Manusia kegemarannya adalah berbuat jahat, melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, melanggar semua perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam kitab Kejadian tadi disebutkan, karena manusia itu tidak lagi menurut, tidak lagi melakukan, tidak lagi patuh melakukan kehendak Allah, sehingga Allah menyesal menjadikan manusia. Karena apa? Karena manusia tidak hidup seperti yang Tuhan harapkan. Padahal Tuhan telah memberikan nafas kehidupan. Manusia telah dijadikan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tapi kenapa bukan tabiat atau karakter Allah hidup di dalam hati orang-orang yang hidup pada zaman itu? Mereka terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang jahat, sehingga kecenderungan mata mereka, telinga, mulut, tingkah laku dari seluruh anggota tubuhnya adalah melakukan hal yang jahat. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Dan Tuhan katakan bahwa Dia menyesal karena apa? Tuhan telah memberikan yang terbaik. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup pada waktu itu ternyata tidak hidup di dalam Tuhan, tetapi mengikuti apa yang terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal pada waktu itu. Itu juga disebutkan tadi di dalam kitab Wahyu, ya. Rupa-rupanya manusia kecenderungan hatinya menyembah roh jahat, menyembah berhala yang terbuat dari emas dan perak. Padahal itu tidak bergerak dan tidak bernapas. Membuat patung berhala dari tembaga, batu, dan kayu. Dan itu tidak berjalan. Tidak dapat memberkati. Tetapi itu yang mereka sembah. Mungkin ada juga anak-anak sekolah minggu ya, pernah melihat orang tua atau keluarga kita menyembah kepada batu besar, pohon besar, atau tempat-tempat yang dianggap keramat, ya.
Jadi ini mengingatkan kita bahwa semua ciptaan Tuhan tidak ada satupun boleh disembah. Karena Tuhan mengharapkan kita selalu menyembah Dia. Kalau ada yang suka ya menyembah pohon besar atau berdukun, itu harus segera bertobat. Anak-anak sekolah minggu harus berani mengatakan kepada orang tua, kalau ada keluarga kita yang mengajak keluarga kita yang sedang sakit atau yang sedang putus asa, yang sedang rugi usahanya, diajak untuk berdukun, anak sekolah minggu juga harus berani katakan itu tidak boleh. Tetapi yang harus dilakukan adalah berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon pengampunan dosa. Mana tahu ada kesalahan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, supaya keluarga kita, usaha kita, kesehatan kita selalu diberkati Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu juga semuanya harus selalu berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik? Suka menolong. Bila ada teman-teman kita yang kesusahan, tidak memiliki makanan, kita boleh berbagi. Kita punya pensil 2, dia tidak memiliki pensil atau pulpen, kita berikan 1 untuk dipinjamkan. Kalau kita punya lebih, boleh kita berikan tanpa mengharapkannya untuk dikembalikan. Kalau dia tidak punya angkutan untuk pulang, kita punya mobil atau sepeda motor, kalau masih bisa muat, boleh kita tumpangkan dan kita antarkan dia ke rumahnya. Karena dia naik angkutan umum atau naik becak misalnya. Ini adalah perbuatan baik yang sangat disenangi oleh Tuhan. Kita juga kalau seandainya kita adalah orang yang kaya, orang yang berpunya, kita harus ramah. Orang yang susah juga jangan sombong. Harus juga selalu ramah, suka tersenyum, dan mau selalu memberi kekuatan kepada kawan-kawan kita. Mungkin mamanya lagi sakit, kita bilang sabar ya, kami doakan. Kalau misalnya dia lupa membawa buku bacaannya, kita sudah bawa dan kita takut kalau dia kena marah, boleh kita tolong bahwa dia bisa membaca buku yang kita bawa. Dan tidak boleh kita egois. Ya. Ini yang diharapkan oleh Tuhan, kita selalu berbuat baik. Berdoa, itu jangan lupa, itu kunci utama. Rajin kita membaca buku kita di sekolah karena banyak PR, membaca Alkitab juga harus rajin. Perbuatan jahat yang tidak disukai oleh Tuhan mau menghakimi. Ya, ini sekarang anak-anak remaja, mungkin anak kecil, mungkin juga anak tanggung, ya, mau bully ya kawan-kawannya. Jangan, kita tidak tahu apa yang sedang mereka alami. Jangan kita menghakimi mereka. Jangan kita suka menfitnah, itu tidak sama sekali disenangi oleh Tuhan, apalagi berbohong. Padahal kita tadi jalan ke mall ya, kita bilang sama orang tua kita kerja kelompok. Kita bilang bayar uang buku, padahal kita mau jajan atau beli paket. Atau ada juga yang berani makan uang sekolahnya, itu jangan sama sekali. Karena itu tidak disenangi oleh Tuhan. Apalagi orang tua kita pasti sedih karena dia sudah capek bekerja, menyisihkan sebahagian rezekinya untuk kita, tapi kita tidak pergunakan dengan baik, ya. Dan anak-anak remaja tidak boleh merokok, main judi, masuk geng motor, ya, atau main game sampai lupa, lihat situs porno sehingga lupa diri, lupa belajar, lupa cita-citanya, mau melawan orang tua karena banyak larangan yang telah ditetapkan oleh orang tua maupun sekolah. Jadi semua anak-anak Tuhan harus selalu memikirkan yang baik, mengucapkan yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Karena apa? Hal yang baik itu bukan hanya di muka bumi ini, di surga pun tetap akan disenangi oleh Tuhan. Karena di surga itu tidak berlaku ya, tidak boleh masuk kejahatan. Yang baik-baik yang boleh masuk ke surga. Jadi kalau kita mau masuk surga,
ya latihannya dari sekarang kita harus selalu berbuat baik. Ya, walaupun kadang-kadang mungkin sulit ya, karena kita bilang semua kawan-kawanku nakal, aku harus balas dendam, aku harus melawan. Jangan. Ya, kita boleh ingatkan dia, kita harus nasihati dia supaya dia bertobat, dan kita mohon bimbingan orang tua atau guru kita supaya dia juga bisa berubah. Jangan dia nakal, kita juga ikut nakal untuk melawan dia, tetapi karena dia nakal, kita bawa dia untuk berubah, bertobat, karena Tuhan yang menguatkan kita di dalam pertolongannya melalui doa kita. Karena apa? Tuhan tidak senang dengan orang yang berbuat jahat. Tuhan pasti menghukum orang yang melakukan kejahatan. Tetapi penghukuman itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Ya, ada hukum bagi orang yang melakukan kejahatan, bukan kita yang menghukum orang yang melakukan kejahatan. Tetapi harus kita ingat, Tuhan tidak senang melihat orang melakukan hal yang jahat, tetapi Tuhan sangat menyenangi orang yang suka berbuat baik. Sama seperti bahan kita pada minggu yang lalu, supaya kita selalu hidup di dalam Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu melakukan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian pujian kita, kasihnya seperti sungai. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk meninggalkan kejahatan dan selalu berbuat baik, supaya kami semua meneladani teladan Kristus yang selalu mengasihi, mengampuni, dan mau berkorban, dan selalu menyayangi setiap orang. Biarlah kami juga mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hidup kami. Maafkan kami, ampuni kami ya Tuhan, karena kami selalu membuat Tuhan sedih, karena kami nakal, kami berbuat jahat, kami melakukan yang tidak Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya kami selalu berbuat baik untuk Tuhan dan untuk sesama kami manusia, juga untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami supaya sehat, berkati pekerjaannya supaya mendapatkan rezeki, berkati sukacitanya supaya selalu damai sejahtera rumah kami. Juga kami semua Tuhan, anak-anak kami juga yang sedang sekolah, berkati supaya selalu rajin belajar, hormat akan gurunya, juga orang tua, dan selalu taat kepada Tuhan. Yang berulang tahun Tuhan tambahkan sukacitanya, yang sakit Tuhan sembuhkan penyakitnya, yang sedih Tuhan hiburkan mereka. Berkatilah Tuhan negara kami, juga dunia ini, supaya bisa lepas dari COVID-19. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Tuhan menyelamatkan, menolong dunia ini dari dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan, yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan melalui virus corona ini juga kami sadar bahwa hidup kami harus selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Berkati Presiden kami Joko Widodo, juga dengan semua pemimpin bangsa dan negara kami, supaya dapat mengatasi
keamanan, kesejahteraan, kesehatan untuk semua rakyat Indonesia. Dan semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, mohon Tuhan kiranya memberkati. Inilah kami dan doa kami, karena kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang telah menghapuskan dosa dan pelanggaran kami, dan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kebaktian kita pada hari ini telah selesai, tetapi berdoa dan membaca firman Tuhan serta melakukannya harus terus-menerus kita lakukan, karena tidak akan pernah selesai. Kita bertemu kembali dalam kebaktian kita di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, dan juga membaca Alkitab. Jangan lupa PR-nya semua diselesaikan, dan membantu orang tua supaya kita selalu